warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Oke, hari ini kita kembali bertemu. Kita akan melihat materi yang ada pada pertemuan kali ini. Bagaimana melihat perkembangan, bagaimana jagung berkembang biak. Ya, kebetulan di sekitar sekolah kita ada beberapa lahan atau tempat yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Ya, jadi kita akan bereksplorasi dengan lingkungan sekitar kita. Jadi sebentar kita akan berjalan ke suatu tempat di mana di sana tersedia media belajar kita, yaitu jagung. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan berjalan ke belakang di kebun jagung. Oke, silakan berbarisan rapi, silakan merapat dulu. Silakan merapat. Ya. Nah, dengan rapi kita akan berjalan menuju ke kebun jagung. Oke, silakan ikut ke sini. Oh, sambil mana? Kita sudah berada di kebun jagung. Seperti yang dibacakan tadi. Coba kelompok pertama. Silakan yang lain. Kelompok mana, kelompok satu? Oke, silakan dibaca paragraf pertama. Ya, silakan dibaca. Paragraf pasti jangan di tempat situ terus bergerak. Temannya yang membaca. Yang lain dengar, diam. Rapli. Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Oke, lanjut kelompok 2. Cek semua. Yang lain dengar. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar 3 hingga 3,5 bulan. Pause dulu. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Oke, di depan kita, perhatikan, di depan kita sudah ada Jagung. Oke. Nah, di paragraf pertama tadi, silakan mendekat 3 langkah ke depan jalan. 1, 2. Oke. Tadi seperti kita baca pada materi bahwa jagung itu merupakan salah satu Pokok bahan makanan pokok Indonesia. Jadi ada beberapa daerah yang menjadikan jagung itu sebagai makanan pokok. Nah, kita di sini daerah ini makanan pokok tak apa? Nasi. Nasi itu berasal dari tumbuhan apa? Padi. Ya, sama pertumbuhannya dengan perkembangbiakannya dengan jagung ya. Yeah. Oke. Sekarang jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat, sama dengan nasi. Ya. Penghasil karbohidrat. Oke. Jagung ditanam apanya yang ditanam jagung? Bijinya ada sekarang di dalam ya. Dalam sini ya. Nah, semua mungkin orang tuanya pernah menanam jagung. Pernah mungkin membantu orang tua menanam jagung. Ya, oke. Nah, setelah ditanam, bijinya yang sudah kering ditanam itu akan tumbuh jagung mulai dari kecil sampai besar sehingga sudah seperti ini. Ya. Nah, ketika seperti ini, sebelumnya kita perhatikan dulu bagian-bagiannya. Nah, ini ya, ini saya simpan dulu. Nah, ini di sini ada tepung sari. Tepung sari itu di dalam yang ini.
Nih. Nah, kalau kita kasih goyang-goyang, ada itu yang ini. Coba. Ada itu yang jatuh-jatuh. Bukan yang jatuh yang besar itu, tapi yang kecil. Yang di dalamnya itu ada semacam serbuk atau tepung. Ya. Tepung sari. Nah, inilah yang jatuh sampai di sini. Ya. Jatuh ke sini. Contohnya mungkin ada yang ini, coba perhatikan. Perhatikan ini. Ya. Di dalamnya itu ya. Di dalamnya perhatikan. Nah, itu yang jatuh, yang kecil-kecil itu. Ya. Nah, itu namanya tepung sari. Itu yang jatuh ke sini, ke rambut-rambutnya ini. Ya. Nah, jadi kalau jagung tidak ada ininya, sudah dipotong, ini tidak bisa membuahi namanya. Pada saat proses jatuhnya tepung sari ke sini, ke rambut-rambut halus ini, itulah terjadi proses Buahan. yang dibahas tadi. Ya. Oke. Jadi jagung bisa membuahi serumahnya. Ini kan satu pohon ya. Perhatikan satu pohon. Satu pohon dari bawah ada rambutnya ini sampai ada ininya. Ya. Jadi bisa membuahi serumahnya. Pembuahan serumah. Ya. Satu pohon, pembuahan yang terjadi dalam satu pohon itu. Ya. Nah, boleh juga ke tetangga. Ini tadi ketika kita kena sinar matahari, tuh yang terbang itu, yang terbang halus itu, ini yang terbang, ini jatuh ke sini. Ya. Nah, jadi penyerbukan tetangga. Ya, ini jatuh ke sini, sementara ini ketika ada angin bertiup dari arah barat atau timur, jatuh ke pohon sebelahnya, saling membuahi, dan juga bisa sendiri. Ya. Nah, oke, jadi proses seperti itulah yang terjadi pada jagung. Setelah terbuahi, terjadi pembuahan, biji jagung yang ada di dalam tongkol ini akan membesar. Ya, akan membesar dan akan semakin menua sehingga cukup matang dan akhirnya bijinya bisa dapat kembali. Ditanam. Bisa ditanam Kembali. ya, seperti itu. Jadi sekarang saya mau bagi kelompok, jangan masuk di tengah, tapi lihat cari jagung biji, cari pohon dan jangan merusak. Cari pohon jagung yang paling pinggir, yang siap untuk dia mati, yang mana serbuk sarinya, yang mana yang jatuh itu, dan di mana dia akan terjadi pembuahan. Ya, oke. Sekarang kelompok 1 mungkin bisa mengambil tempat di sebelah sana. Kelompok 1, oh maaf di sini, kelompok 1 di sini, bagian sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 di sebelah. Ayo silakan menyebar. Yang paling pinggir. Ya, coba amati. Jangan di sana, kita cari di sini. Ya. Jangan diinjak. Perhatikan. Jangan masuk di tengah. Ya, jangan diinjak, jangan merusak. Ya. Coba perhatikan bagaimana prosesnya. Ah, di mana? Ah, ada yang jatuh ya? Ya. Di mana tempat jatuhnya? Nih. Ah, itu dia. Oke, kita lihat kelompok 2. Coba kelompok 2, mana kelompok 2? Mana kelompok 2? Silakan pilih satu pohon. Kelompok 2 mana? Coba kelompok 2. Mana? Di mana? Di mana jatuhnya itu tepung sari? Ke kepala putik mana? Di mana terjadi pembuahan? Pada saat tepung sari itu jatuh dan sebagian jatuh ke sini. Ya. Nah, ketika ini sudah mengering berarti proses pembuahan sudah terjadi dan ini akan terisi. Ya. Nah, akan terisi dengan biji-biji jagung. Silakan ya mati. Ya. Oke, kelompok 3. Oke, kelompok 3 mana? Mana bahan praktikumnya kelompok 3? Coba. Jangan terlalu digoyang sekali. Ah, pelan-pelan. Ah, apa yang jatuh itu? Apa namanya yang jatuh? Serbuk sari. Ya, tepung Sari. Di mana tempat jatuhnya?
Mana? Nah, pada proses itu disebut dengan apa? Pembuahan. Disebut dengan Pembuahan. pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, akan tumbuh biji jagung di dalamnya. Ya, sampai membesar dan matang dan siap untuk dikonsumsi atau bahkan ditanam kembali. Ya. Oke. Kita coba ke kelompok berikutnya. Di situ saja. Silakan tetap di tempatnya. Kelompok berapa di sini? 4. Kelompok 4. Mana bahan praktikumnya kelompok 4? Mana? Ya. Ya, cari yang ada ininya. Oke. Ya. Coba. Bagaimana prosesnya terjadi pembuahan pada jagung? Ya, coba ketika ada angin yang menerpa pohon jagungnya bagaimana? Ya, ini. Berarti ya silakan. Coba digoyang-goyang pohonnya. Coba digoyang-goyang. Ada itu yang apa yang jatuh namanya? Serbuk sari. Jatuhnya kemana? Terus disitulah di sini coba di shoot, pasah, fokus di sini ya. Di sini jatuhnya. Di proses itulah namanya terjadi apa? Pembuahan. Terjadi pembuahan. Jadi kalau ketika terjadi pembuahan, biji jagung yang ada di dalam tongkol ini membesar, ya, sampai membesar dan bisa dikonsumsi dan kembali bisa ditanam menjadi sebuah biji jagung, benih jagung yang baru, ya. Oke. Jadi kita sekarang berkumpul di kelompok. Sekarang kita berkumpul di kelompok. Ya, sekarang kita berkumpul di kelompok. Sekarang berbaris kembali seperti tadi. Kelompok 1 mana? Kelompok 2. 2 langkah ke belakang, jalan. 1. Oke, sedikit. Siap, gerak. Mancan gerak. Yang di depan itu, ya, geser. Dan di sana seperti batokan. Oke, tegak, gerak. Jadi tadi kita sudah mengamati bagaimana caranya jagung berkembang biak. Ya. Jadi jagung berkembang biak dengan apa? Serbuk sari. Apanya yang ditanam jagung? Jagung itu berkembang biak dengan bijinya. Bagaimana biji itu bisa ada? Mulai dari tadi, Rafli, perhatian ini sudah peringatan kedua. Hati-hati, ya. Jadi serbuk sari yang tertiup angin itu akan jatuh dan menempel kemana? Ke tetangganya. Ke tetangganya boleh, ke pohon yang ada di pohonnya sendiri boleh, dan menempel di bagian mananya? Rambut. Itu adalah benang sari ke benang sari ya. Dari putik, ini putik tadi namanya. Ya, benang sari yang ada di atas itu jatuh ke sini. Ya, serbuk sari di sini ya, jatuh ke bawah di sini. Maaf, jatuh ke bawah di sini dan proses itulah terjadi yang namanya proses pembuahan. Bagaimana? Sudah paham kita semua terkait dengan perkembangbiakan jagung atau cara jagung berkembang biak. Nah, jadi kalau ada biasanya ada kita punya sepetak sawah yang di dalamnya kita tanami 2 jenis jagung. Ini jagung lokal ya. Nah, yang warna biasa ya putih ya. Nah, ada juga jagung yang berwarna kuning. Nah, makanya kalau ada berwarna kuning jagung bertetangga, kadang warnanya ada 2. Paham ya? Ada warna kuning dan dalam satu tongkol itu biasa terjadi di dalamnya ada warna kuning dan ada warna putih. Kenapa bisa terjadi? Karena tercampur. Karena apa yang tercampur? Serbuk sari. Serbuk sari yang ada di sini terbang sampai jatuh ke rambut ininya tadi untuk yang jagung tetangga. Makanya sering terjadi ada pencampuran warna. Paham ya? Paham. Begitu pula dengan jenis-jenis jagung yang lain.
Ya? Paham ya? Oke. Jadi demikian materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami terkait dengan bagaimana jagung berkembang biak. Ya? Oke, cukup sekian. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop, Pasha.